Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Maryanti, NIM L0112110072. Saya dari kelas Ekologi Populasi B. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai spesies tuna yang tumbuh cepat versus lambat. Dari segi umur, pertumbuhan, dan implikasinya terhadap dinamika populasi dan pengelolaan perikanan. Pertumbuhan ikan merupakan salah satu ilmu utama dalam perikanan, sebab pertumbuhan individu ikan merupakan proses biologis mendasar dalam dinamika populasi, dan sebagian besar model dinamika populasi untuk menilai dan mengelola populasi ikan didasarkan pada usia. Ikan memiliki usia pertumbuhan yang bervariasi, meskipun beberapa spesies ikan memiliki harapan hidup yang relatif pendek, namun sebagian besar memiliki rentang hidup lebih dari 1 tahun. Dan banyak diantaranya yang mencapai usia lebih dari 20 tahun. Untuk itu, sebab adanya perbedaan tersebut, maka penting dilakukannya studi mengenai perkiraan usia dan pertumbuhan dari ikan tersebut. Selanjutnya, pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ikan di suatu daerah ialah faktor produksi populasi penduduk di sekitar habitat ikan. Produktivitas suatu populasi dapat menjadi tingkat penentu kematian ikan, berupa penangkapan ikan yang berkelanjutan dan kemampuan populasi untuk pulih dari kondisi penangkapan ikan yang berlebihan. Selanjutnya, ada beberapa metode untuk pertumbuhan ikan. Metode yang pertama yaitu analisis data penandaan, yang dimana pada analisis ini kita memperkirakan kurva pertumbuhan berdasarkan perubahan panjang ikan antara waktu penandaan dan penangkapan kembali. Metode yang kedua yaitu data frekuensi panjang tangkapan. Data yang kedua, kita menggunakan data frekuensi dari panjang tangkapan, di mana dari data frekuensi panjang tangkapan ini dapat digunakan untuk memperkirakan rata-rata panjang umur tangkapan dengan menggunakan teknik perkembangan modal. Selanjutnya, metode ketiga ini adalah metode yang paling umum, di mana untuk memperkirakan pertumbuhan ikan dilakukan dengan membaca bagian dari tubuh ikan. Bagian-bagian tubuh yang keras seperti misalnya otolit, sisik, duri, atau tulang belakang daripada ikan tersebut. Hal ini digunakan untuk menentukan peningkatan pertumbuhan tahunan atau harian suatu ikan dengan melakukan observasi langsung berdasarkan unsur. Selanjutnya yaitu jenis pertumbuhan ikan tuna. Berdasarkan penjelasan mengenai metode untuk menentukan berapa pertumbuhan ikan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa tuna adalah salah satu ikan dengan pertumbuhan tercepat. Di antara semua ikan, tuna itu menunjukkan nilai yang relatif tinggi untuk ukuran tubuh maksimumnya apabila dibandingkan dengan spesies ikan lainnya, dan juga mampu tumbuh cepat hingga ukuran tubuh besar dibandingkan spesies ikan lainnya. Dalam mendukung kinerja pertumbuhan tinggi dan gaya hidup berkinerja tinggi, tuna telah mengembangkan adaptasi morfologi dan fisiologis yang unik, termasuk di salah satunya yaitu tubuh dan sirip yang ramping, endotermi, luas permukaan insang yang besar, afinitas tinggi terhadap oksigen dalam darah, dan kinerja jantung yang tinggi. Sekian, itulah tadi presentasi dari saya. Semoga materi yang saya bawakan bisa menambah wawasan teman-teman semuanya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.